Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kamis siang 22 Juli 2021 memusnahkan ratusan jenis barang bukti aksi kejahatan pidana umum yang terjadi pada tahun 2021. Barang bukti tersebut adalah barang bukti dari 30 perkara yang dinyatakan sudah selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Kejari Rejang Lebong Yadi Rahmat Sunaryadi mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 23,983 kg narkotika jenis ganja, 172,57 gram narkotika jenis sabu, 5,56 gram narkotika jenis pil atau tablet, 2 pucuk senjata api rakitan, dan 5 bilah senjata tajam jenis pisau dan parang. Barang bukti yang terbuat dari logam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin pemotong, sementara barang bukti narkoba dan lainnya dibakar hingga musnah. Jadi tadi kita baru saja melakukan pemusnahan barang bukti terhadap 30 perkara yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah. Ada 30 perkara, diantaranya perkara sabu-sabu, perkara ganja, kemudian ada juga senjata api dan senjata tajam, termasuk juga diantaranya adalah pil koplo ya. Jadi itu baru saja kita laksanakan terhadap 30 perkara yang sudah inkrah. Dan tujuan dari pemusnahan barang bukti ini adalah yang pertama, di samping melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang sudah inkrah, juga adalah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan oleh anggota kita juga diantaranya. Makanya kita laksanakan pemusnahan. Tujuannya itu tadi, yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap khususnya yang narkotika yang sifatnya sangat memungkinkan untuk disalahgunakan seperti sabu-sabu dan ganja. Makanya kita laksanakan dan kita segerakan untuk dimusnahkan. Itu aja. Ya, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita sudah mengikuti kegiatan yang sangat penting, artinya dalam rangka ulang tahun Hari Jaksa yang ke-61. Sekaligus juga pada hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah inkrah ataupun sudah final, artinya untuk proses hukumnya. Nah, berkenaan dengan ini, pertama kami sampaikan ucapan selamat untuk pihak Kejaksaan secara keseluruhan, artinya dalam rangka ulang tahun yang ke-61 ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih profesional lagi, kemudian masyarakat merasa terlindungi dan terayomi dan sisi hukum. Amin. Nah, kemudian harapan kami juga artinya kepada masyarakat Rejang Lebong secara keseluruhan, kalau bisa artinya jangan mempergunakan artinya jalur-jalur hukum ketika ada persoalan-persoalan yang memang bisa kita selesaikan di tingkat desa, apakah hukum adat ataupun berdasarkan kesepakatan. Nah, insya Allah dengan seperti itu Rejang Lebong terbebas dari masalah hukum, artinya kawan-kawan juga dari pihak penyelenggara hukum, Kapolres, kemudian dari Kejaksaan, Pengadilan, artinya paling tidak berkurang kerja mengenai persoalan-persoalan perkaraan tersebut. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Sementara itu, Kapolres Rejang Lebong AKBP Puji Praitno mengatakan bahwa hubungan antara Polres Rejang Lebong dan Kejari Rejang Lebong sudah terjalin dan terbina dengan baik, terutama dalam penegakan hukum. Bahkan Kejari dan Polres juga bersepakat untuk mengedepankan pendekatan restoratif justice atau penyelesaian hukum di luar pengadilan untuk kasus-kasus pidana sepele yang bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa atau adat. Kita dengan Kejaksaan sangat bersinergi sekali. Kita ada beberapa aplikasi yang kita luncurkan untuk bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Kita ada WA Group yang dari Kejaksaan, terus dari Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, sampai ke kanit-kanit di Polsek. Jadi untuk mempermudah kita konsultasi. Jadi di Kejaksaan dan di Polres sendiri, seperti disampaikan Pak Bupati itu, kita ada restorasi justice, jadi penyelesaian hukum di luar pengadilan. Nah, kita sebelum kasus itu dinaikkan ke Polres untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan, kita memperdayakan Babin Kaptipmas yang ada di Polsek. Yaitu kita selesaikan kasus-kasus itu di tingkat bawah, yaitu kita menggunakan desa maupun dari kelurahan. Kita perdayakan itu bagaimana masyarakat bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi hukum kita tetap perdayakan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Franky Adi Digoro, LTV.com.